beliau yaitu Bapak Haji Abbas Harhab SP MPD selaku dari Yayasan Nurul Hikmah. Kepada beliau waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa bihi wa sahbihi Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DPI Bapak Kiai Haji Hasan Toha, dan yang kami hormati panitia sekaligus tim pelatih dari pengurus jenazah DMI Bekasi Utara, dan yang kami hormati seluruh peserta pelatihan pengurus jenazah Bekasi Utara, dan hadirin yang kami tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karena telah diberikan kepada kita, terutama nikmat-nikmat wajib khusus yang sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali ini di Masjid Jamaah Jami Nurul Hikmah dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat dapat disampaikan pada junjungan kita baginda besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, dan juga kita seluruh pengunjung melalui sholat dan nanti di hari kiamat kita selalu dapatkan sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pengurus yayasan dan juga DKM Masjid Nurul Hikmah ucapkan terima kasih yang terhadap kepada tim dari DMI dan juga seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini, yang tentunya kita berharap, memang kita selama ini memang mengharapkan ada pelatihan yang langsung kepada seluruh warga kita di RW 25 pada khususnya, dan juga pada seluruh peserta pada umumnya, karena di dalam pelatihan mengurus dan memandikan maupun mengkafani jenazah ini memang banyak yang belum paham, dan alhamdulillah rupanya pesertanya antusias sekali mengumpul orang pada pagi hari ini, dan juga termasuk ada peserta dari luar, dari saudara kita dari masjid-masjid yang lain, dan kami sendiri di masjid atau di wilayah RW 05 sekitar 17 orang yang mengikuti. Jadi kita berharap mudah-mudahan semakin banyak peserta tentunya akan memudahkan bagi warga kita kalau ada yang kena musibah ataupun yang meninggal, tentunya banyak yang bisa mengurus jenazahnya ini yang kita harapkan, dan juga kepada saudara-saudara semua dari masjid-masjid lain, mudah-mudahan pelatihan mengurus jenazah dari pagi sampai menjelang sore nanti, tentunya kita berharap semua dapat memahami, ya Pak ya, tentunya. Jadi kita berharap semua dapat memahami. Jadi kalau ada terjadi musibah di wilayahnya, tentunya dengan mudah dapat karena sudah ada peserta-peserta yang sudah mengikuti pelatihan ini dapat mudah dan dapat berjalan dengan lancar untuk mengurus jenazah apabila ada keluarga kita maupun saudara-saudara kita yang terjadi di lingkungan kita. Saya rasa itu saja
izin dari Allah SWT, mudah-mudahan acara pagi ini dapat berlancar dan sukses, dan yang lebih penting dapat dipahami semua peserta hadir pada pagi sampai menjelang sore hari. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan sambutan yang disampaikan oleh dari Yayasan Nurul Hikmah Bapak Haji Abbas Harahap STMPD. Selanjutnya sambutan dari Ketua Aktif DMI Kaliabang Tengah yang akan disampaikan oleh ketuanya langsung, yaitu Bapak Haji Partoyo Hadi Kusumo. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama masih diberi nikmatan iman, Islam, syahid walafiat, sehingga bisa menghadiri acara yang mulia ini. Mudah-mudahan jadikan amal ibadah kita bersama-sama. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita besar Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, kepada kita semua senantiasa istiqomah pada ajarannya. Mudah-mudahan di yaumul kiamat nanti kita mendapat syafaat. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Tua Yayasan Nurul Hikmah, Bapak Haji Abbas. Alhamdulillah beliau telah menyampaikan sambutan tadi. Mudah-mudahan sambutan ini akan berlanjut. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Bapak Haji Ahmad Ibn Taib. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan selamat dan berkah. Dan kepada yang hormati seluruh pengurus DMI di Kecamatan Bekasi Utara. Alhamdulillah. Saya secara pribadi mengucap terima kasih atas undangan ini, karena saya merupakan Ketua DMI Ranting Kaliabang Tengah yang beberapa hari yang lalu sudah bertemu dengan pengurus Kaliabang Tengah, di mana kami mengalami sendiri kekurangan tenaga seperti ini. Banyak masjid yang belum memiliki dari pengurusnya, keradanya, apalagi memandikan, masih banyak masjid yang belum memiliki. Sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan setiap masjid akan memiliki tenaga ahlinya. Tapi kemarin ya Allah sedikit pengalaman di Pondok Perti, di mana masjid itu belum memiliki petugas memandikan, menghafani, bahkan kerandanya pun belum memiliki. Disinilah DMI memberikan peluang bagaimana dalam ibadah ini kita memberikan pelayanan yang terbaik dari hidup sampai mati. Dikala hidup kita membantu masjid, mungkin yang punya harta dengan banyak warga. Tetapi dikala mati, kenapa kita ditarik biaya untuk pemakaman? Inilah yang saya bicarakan dengan pengurus Kaliabang Tengah. Bagaimana kalau ada jamaah kita yang meninggal, kita pikul bareng-bareng dengan jumlah masjid 150 masjid, sehingga apabila ada masyarakat yang meninggal atau jemaah yang meninggal,
tidak perlu memikirkan berapa biaya. Kira-kira bagus nggak Pak? Saya sedih di korban terjadi, saya sedih terjadi. Maka timbul pemikiran, bagaimana bisa hidup ditarik untuk bangun masjid yang segitu indah, tetapi di kala mati justru kita ditarik biaya seperti itu. Maka nanti kita bawa ke kecamatan, dari masjid seperti ini yang sudah memiliki prasarannya kita masukkan. Kemudian yang belum memiliki kita layani, berapa biayanya nanti tergantung dari jauh dekatnya pemakaman. Semua nanti bagaimana pembayaran nanti kelola di DMI. Sehingga apa terjadi sesuatu hal kita gotong royong. Kalau satu masjid 100.000 Pak, jumlahnya 150 masjid sudah berapa? Kalau pemakaman biayanya 2.500.000 rata-rata. Maka masjid hanya membantu 100.000, jamaah yang meninggal semua terurus. Jangan sampai bukan nanti Pak kasihan Pak, ambulan sekian, memandikan sekian, jumlah sekian, dia yang mampu, ya tidak mampu. Kira-kira Pak, dalam pendapat ini Bapak setuju? Saya bawa ke forum nanti kecamatan yang masjid-masjid yang memiliki pelaksana sampahnya, kita ajak musyawarah yang terbaik seperti apa. Yang mampu nggak Pak? Yang belum mampu. Nah inilah nanti menjadi PR kita bersama-sama. Tenaga yang kita siapkan nanti jangan sampai sudah bisa tidak bisa praktek. Itulah program BNI khusus untuk mengurusi seperti ini. Mudah-mudahan akan berlanjut dan kita semua memahami dari kita untuk kita. Mohon maaf atas kekurangan. Usikullah agar jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ketua Ranting DMI Kalimantan Bapak Haji Partoyo Haji Kusumo. Untuk sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Ahlan Wasahlan Dihudirikum. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ketua DMI Kecamatan Bekasi Utara Haji Hasan Toha. Alhamdulillah beliau hadir di tengah kita. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelatihan Pengurus Jenazah DMI Kecamatan Bekasi Utara, yaitu Al-Mukarram Ustaz Haji Ramadan Sanawi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ba'du. Baik ayat yang pertama-tama kami hormati adalah Ketua serta pengurus Yayasan Rumah sebagai tuan rumah. Yang kedua, seluruh pengurus DMI Bekasi Utara khususnya Al-Mukarram Bapak Haji Hasan Toha serta seluruh peserta pelatihan pengurusan jenazah yang hari ini bisa sama-sama kita mengerjakan. Itu semuanya berkat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya salah satu program BNI yang bisa dinikmati, yang bisa diserap oleh masyarakat atau seluruh anggota mesin adalah pelatihan pengurusan jenazah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki angkatan keempat, ya. Dan dalam angkatan keempat ini di belakang masih 6.000 Pak, jadi masih banyak
masjid-masjid yang daftar. Namun sayangnya kota kita cuma 50. Saya sangat berharap semoga yang 50 ini ibaratkan telur itu netes semua. Ya. Jadi gimana sih kalau nggak ada telur nggak netes? Harapan saya nih telur itu netes semua. Jadi kalau ini angkatan keempat, insya Allah bulan ini Bekasi Utara sudah punya orang yang ahli memandikan jenazah ada 200 gitu. Jadi mungkin terjawab kekhawatiran dari tadi Bapak Ketua Ranti Kaliabang. Nah, jadi sekali lagi saya berharap yang 50 ini netes. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bahwa dalam pelatihan ini saya sampaikan, saya pesan ya, itu tentunya ada ibu-ibu bapak-bapak yang masih seperti air putih, sama sekali belum tahu. Ada yang sedikit kemerah-merahan kalau kayak teh, terus sedikit merah, gitu kan? Artinya nih bapak ibu sudah pernah melihat pelatihan di tempat lain. Nah, kalau yang masih putih tidak ada masalah, yang agak sedikit merah-merah ini ya. Ini dia sudah terus terang begitu pelatihan, loh, kok beda? Pak ini salah tuh. Ya, harapan saya bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut pelatihan hari ini, kok ternyata beda, itu anggap saya sebagai pengetahuan, sebagai pelengkap, sebagai penyempurna. Karena apa, Pak? Mulai dari saya dulu tinggal di asal kampungnya, pindah ke Jakarta, pindah ke Bekasi, itu ternyata pelatihan penulisan jaga nggak ada sama blok, nggak ada. Pasti ada bedanya. Nah, yang berbeda ini mohon itu jadikan sebuah khazanah pengetahuan. Itu harapan saya ya. Jadi jangan sampai yang biasanya kan tim itu kan ada beberapa orang, yang satu latihan di sana, yang satu di sini, ribut itu kan beres ya. Jadi sekali lagi saya pesan, semoga perbedaan itu sebagai menjadi pelengkap. Itu harapan saya. Nah, sekali lagi ada sebuah ini hikmah ya, itu al ilmu la yu'malu kasyajar la yasma'u. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang ada buahnya. Jadi yang punya pohon cuma nyapu sampahnya doang tiap hari, nggak pernah menikmati buahnya. Maka harapan saya adalah semuanya netes, sehingga ilmu yang hari ini kita pelajari nanti di rumah dipakai kalau orang meninggal. Jangan sampai si ini udah pernah latihan dipanggil malah ngumpet gitu ya, pura-pura pergi. Jangan sampai, jangan mudah-mudahan saya nomor 1 orang yang paling depan kalau ada jenazah. Itu harapan saya. Dan insya Allah ilmu ibu-ibu bapak-bapak ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Ya, ilmu nggak usah tinggi-tinggi deh. Ya, ilmu itu harus tinggi. Sedikit kalau bermanfaat, kalau bapak insya Allah ya itu menunjukkan sabab Allah ridho kepada kita. Nah, kemudian harapan saya ini bapak-bapak di rumah ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan jenazah, dan mudah-mudahan juga kita adalah orang yang paling ingat mati. Ya, pokoknya kalau orang yang paling ingat mati orang soleh ya. Sebadal-badalnya preman nih. Kalau dia masih ingat mati, insya Allah ya tobat. Apalagi kita memang orang soleh ya. Jadi harapan saya lagi ya, pelatihan jalan saya ini, ayo kita jadikan suatu sarana untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya biarpun panitia sudah berusaha semaksimal mungkin ya, pasti nanti ada kekurangannya ya. Saya panitia mohon maaf seandainya masih banyak kekurangan ya. Dan tolong hal ini sampaikan juga kepada teman jemaah berikutnya, sehingga nanti pada angkatan kelima bisa ikut sedikit lagi. Dan kekhawatiran yang disampaikan Pak Haji ini tidak ada lagi nanti di kampung. Sekali lagi yuk kita berdoa ya, berharap semoga Pak Haji akan berbawa berkah dan
Sekali lagi saya mohon maaf, sebesar-besarnya ada kekurangan. Kira sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Tegas Utara, Makarom di Haji Hasan Toha, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maut nasihah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aidan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Nurul Hikmah ya, Bapak Haji Abbas, dan Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Pak Ahmad Thoyib. Semoga beliau berdua panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, berkahkan dalam hidup dan rumah tangganya. Amin. Yang saya hormati teman-teman pengurus DMI Bekasi Utara, bendahara kita Bapak Haji Partoyo, kemudian Bapak Ustadz tadi yang mewakilinya yaitu Pak Ustadz Ramadan, Ustadz Sudarmono sebagai narasumber utama nanti, juga Ustadz Sumarno MC. Sekretaris saya mana nih? Jadi di belakang. Bapak Ustadz Nasihin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama dan utama, tiada kata-kata yang pantas diucapkan terlebih dulu kecuali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam rangka tujuan yang sama, yaitu bagaimana agar kita mampu dan bisa menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang bertanggung jawab dalam rangka melaksanakan kewajiban umat Islam manakala ada saudara kita yang meninggal. Sebelumnya saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu, siap menjadi amil? Siap ya? Bukan hanya sekedar kumpul, tapi setelah dari sini insya Allah siap untuk prakteknya? Siap. Alhamdulillah. 17 peserta yang dari masjid sini, 4 orang paling nggak harus berhasil. Syukur semuanya. Amin. Yang lain juga berhasil semua. Karena kehadiran kita di sini bukannya sekedar tahu, tapi juga ingin jadi orang yang kerja di ladang yang basah. Ya kan memandikan jenazah itu kan basah ya. Jadi itu tempat yang ladang yang basah itu benar-benar. Rahmat dan salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi. Izinkan memperkenalkan diri meskipun namanya sudah disebut sebagai Ketua DMI. Nama saya Hasan Toha, kalau terlalu panjang panggil saja Pak Toha. Kelihatannya ketuaan Mas Toha. Kalau orang Betawi Bang Toha, nggak apa-apa. Orang Sunda AA Toha. Ya. Jadi lebih gampang karena sholatullah salamullah ala Toha. Ingin memperkenalkan yang mudah diingat namanya, yaitu Toha. Toha. Nah,
Dalam Al-Quran pun ada, sehingga mudah diingat. Hasan itu agak siapa namanya gitu nah ya. Tapi kalau Toha gampang. Oh, ketua DMI Bekasi Utara. Itu kira-kira begitu. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan untuk memberikan motivasi pada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa kewajiban umat Islam ketika ada orang yang meninggal, satu, memandikan jenazahnya. Kedua, mengkafankan. Ketiga, menguburkan, mensalatkan. Belum disolatin, dikubur ya. Menguburkan. Yang keempat, yang ketiga menyalatkan. Yang keempat, menguburkan. Saya jadi lupa terus karena ingat kalau ibu-ibu yang cakep-cakep kayak begini, jangan dikubur kalau belum mati. Ya Pak, istri-istri Bapak yang cantik-cantik begini, jangan dikubur kalau belum meninggal, belum mati ya. Mau ngomong menyalatkan, keburu menguburkan, menguburkan dulu. Jadi 4 hal itu kewajiban kita. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau ada orang yang satu kampung ini ada yang meninggal, nggak ada yang mandiin, nggak ada yang nyalatin, nggak ada yang menguburkan, sementara orang itu orang Islam, satu kampung dosa semuanya. Tapi kalau ada salah satu saja yang mau memandikan dan mengurus jenazah sampai menguburkan, yang lain sudah tidak berkewajiban, gugur kewajibannya. Berarti satu orang itu membawa pahala orang sekampung. Pak, Bapak memandikan jenazah di kampung ini, satu RW ini, itu sudah mewakili orang se-RW. Pahala orang se-RW hanya untuk Bapak. Pahala orang se-RW hanya untuk Ibu. Bayangin itu. Ya Allah, gimana nggak gede pahalanya itu? Maka derajatnya akan Allah angkat. Orang memandikan jenazah, mengurus jenazah, menutupi auratnya, membersihkannya, menguburkannya dalam keadaan rapi, maka seluruh kehidupannya akan Allah jamin, rahasianya akan ditutupi, serta hal-hal yang kotor akan Allah bersihkan sebagaimana membersihkan jenazah. Ya Allah, Ibu punya celah, cacat apa, misalnya ini fitnah apa, Allah tutupi, Allah gantikan, Allah berikan solusinya. Karena apa? Ngurus jenazah. Tidak semua orang mampu, tidak semua orang itu mau. Mau itu lebih penting. Mampu makanya belajar supaya bisa. Tapi mau itu ada orang tahu ilmunya bisa, tapi giliran mandiin kagak mau. Dia mampu tapi nggak mau. Nah sekarang dicari orang yang mau dan punya ilmunya sehingga menjadi mampu. Ini kan selalu ada yang sudah biasa mandiin, cuma kepengin meyakinkan, samain, setidak-tidaknya tambah pengalaman. Ada ibu-ibunya juga begitu, ada yang sudah pernah mandiin, sering biasa, bapak-bapaknya begitu. Ayo kita samakan, satu visi, satu misi. Karena sekarang itu apalagi kayak zaman COVID kemarin, yang meninggal bareng-bareng, ya, rombongan lagi meninggal rombongan, ya, sono satu, sini satu, sini satu, satu RW bisa double. Nah, kewalahan yang mandiin, kewalahan. Nah, rata-rata yang mandiin itu sudah tua-tua, sudah sepuh. Itu dimana kalau dia itu belum meninggal, belum ada gantinya itu biasanya. Umumnya begitu. Nah sekarang ini sudah bukan zamannya. Kasihan yang berikan itu. Maka yang muda-muda harus siap untuk menjadi pemegang estafet daripada bapak-bapak yang sudah tua-tua yang suka mandiin. Ya. Jadi kita harus semangat, harus yakin, dan bisa. Mentalnya harus kuat. Kalau ketemu dengan orang yang sakit biasa, matinya di kasur, enak, bersih,
Kemudian ketemu dengan orang yang meninggalnya itu nggak bersih, ada kalanya yang sakitnya sakit diabetes, ada yang sakitnya sakit korengan, macam-macam ya. Kemudian ada orang yang kecelakaan, tangannya pisah sama kaki di mana, kepala di mana, gimana caranya? Ini akan kita bahas semuanya. Bagaimana caranya itu? Bagaimana caranya mengurus jenazah yang seperti itu? Ada yang meninggalnya ketahuannya sudah 3 hari. Ayo, sudah 3 hari baru ketahuan, belum dimandiin. Gimana kalau begini nih? Waduh, repot ini. Jangankan 3 hari, sehari aja manusia sudah kayak apa begitu. Nah ini, bagaimana kalau ketahuan orang itu gantung diri, sudah kaku, supaya ngelemesin gimana nanti semuanya itu akan dikasih tahu rahasianya. Itu. Maka DMI Bekasi Utara tadi disampaikan oleh Ustadz Romdon, ini angkatan yang keempat ya, yang keempat. Harapannya DMI itu sesuai dengan semboyannya bangkit melayani. Kita bangkit DMI dan melayani para DKM di wilayah Bekasi Utara khususnya. Apa kebutuhan DKM? DKM butuh orang bisa memandikan jenazah, maka diadakan kursus jenazah. DKM butuh orang bisa khotbah. Bulan depan DMI akan mengadakan yaitu kursus khotib. Nah, selesai ini kita selingi dengan kursus khotib. Sekarang bulan apa? September. November kursus khotib nanti 2 hari, Sabtu dan Minggu. Tempatnya di Masjid Rodatul Jannah, Taman Wisma Asri 2 di masjid saya. Bagi yang mau daftar, siap-siap dari sekarang, pengen. Tapi kan ibu-ibu enggak, cuma bapak-bapak Bu. Ya. Karena kan khotib, ya. Untuk bapak-bapaknya. Ya. Bagaimana? Oh, nyiapin teksnya. Ya. Ada lagi kursus ceramah. Nanti ibu-ibu boleh ikut. Kursus MC. Nah, MC itu perlu dilatih. Kalau nggak dilatih, ngumumin di masjid, mau Jumatan, bisa lebih lama daripada khotibnya. Nah ini ya, MC-nya lebih lama daripada khotibnya. Dalam acara tersendiri, acara maulid kayak atau acara Isra Mi'raj, MC-nya lebih komplit dalilnya ketimbang ustadznya. Bingung ustadznya, lah gue mau dalil apa ini ya? Udah dikeluarin semuanya sama MC ya. Nah ini, IMC seperti ini perlu ditatar. Boya bagi-bagi, Anda itu membagi waktu, bukan mendalil sekumplit itu. Cukup satu saja, nggak usah semuanya dalil tentang maulid Nabi dikeluarkan semuanya, sehingga yang mau ceramah, aduh ntar kirim saya nyontek deh. Iya, nah, itu. Ya kayak begitu itu penting. Kemana-mana gitu. Kan MC cukup laporan ini. Nah, nanti singkat, padat. Enggak kemana-mana. Bisa sampai 20 menit sendiri MC-nya. Ya. Jadi itu program DMI antara lain. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kewajiban kita sudah jelas seperti itu. Ada 4 tadi. Ada kewajiban sebelum itu. Orang sakit, maka kita punya prinsip menjenguk lebih awal ketimbang orang lain. Sebelum orang lain menjenguk, maka kita orang pertama. Usahakan itu. Dengar si Anu sakit, kita jenguk lebih dulu. Sebab apa? Orang sedang kondisi sakit, dijenguk sama orang, selamanya akan ingat. Itu. Waktu aku sakit, ibu itu datang.
waktu aku sakit bapak itu datang. Itu akan ingat selamanya. Ya, ini kunci ini. Kunci. Walaupun orang itu kita benci, Rasulullah memberikan pelajaran. Orang yang suka meludahi Rasul, ketika sakit Rasul datang. Rasul datang. Padahal suka ngeludahin Rasul, suka menghina Rasul, tapi ketika sakit Rasul datang sebelum yang lain. Ini contohnya. Tetangga kita atau teman kita kadang-kadang kita benci, kadang-kadang juga mereka benci ke kita. Ketika dia sakit, kita jenguk. Spontan dia sembuh, akan sembuh semuanya kebencian itu akan sirna. Karena apa? Karena kita jenguk ketika dalam kondisi susah, dalam kondisi sakit. Menjenguk orang sakit adalah 60% kesembuhan daripada orang yang sakit. Obat itu hanya 35%. Tapi dijenguk itu yang nggak bisa bangun pun berusaha untuk bangun. Karena ada yang datang, jenguk lagi sakit. Oh nggak usah. Enggak, saya bisa bangun kok. Berusaha, bisa bangun. Ini sudah 50% lebih dia sembuh. Tinggal tambah obat, selesai, sembuh. Ini penting. Kadang-kadang, bodo amat emang gue pikirin sakit-sakit sendiri, bodo amat. Lagian sih lo, mampus bodo amat. Dah, sampai begitu orang. Ini nggak boleh kita. Kepedulian kita, peka kita terhadap yang begitu, sosial, tingkatkan. Lebih-lebih ada orang meninggal. Ada orang meninggal, kita lebih cepat datang duluan. Tawarkan, siapa yang mandikan jenazah? Boleh nggak tim dari DMI? Wah, gitu. Oh boleh silakan. Ibu belum bisa mandikan, bapak belum berani sendiri. Telepon ke DMI. Pak, ini di kampung saya tetangga ada yang meninggal, mau dimandikan dari DMI. Siap nggak? Ustadz Sudarmono. Siap. Nanti yang mandiin kalau perempuan ibu-ibu, datang juga ibu juga. Kalau bapak-bapak yang datang bapak-bapak juga. Silakan. Ini disobek, ini kembang, ini diawasin. Didampingi, bukan dilepas begitu aja selesai ini. Ada tetangga yang perlu dimandikan, didampingi oleh kita, asal jangan dadakan. Dengan catatan nggak bentrok jadwalnya. Kadang-kadang Ustadz Sudarmono susah pengodit, tunggu Ustadz ini lagi tanggung ngapain gitu, lagi mandiin jenazah, ya Allah. Telepon kedua, tunggu Ustadz, saya udah ada undangan lagi, jenazah lagi, ya Allah, repot banget itu. Nah kalau yang kayak gitu dia sudah punya serepnya juga. Ada lagi yang datang nanti walaupun bukan beliau misalnya. Tim DMI siap untuk mendampingi manakala di tempat bapak atau ibu ada yang meninggal. Bapak kepingin praktek masih bingung. Didampingi. Ini Pak, gayungnya Pak. Ini, gayungnya 2 Pak. Ini ke sini. Terus diatur. Sekali 2 kali praktek selamanya bisa. Berani itu. Memang kalau langsung habis ini praktek, ya ngeri-ngeri sedep juga gitu. Gimana ininya gitu. Aja ini orangnya pakai celananya ini, aduh, gimana nyobeknya? Lah kan bingung. Timbang gunting aja nggak takut. Apalagi kalau yang meninggalnya begini. Lah, dibuka, astagfirullahaladzim. Loh, melotot begitu, udah mangap melotot gitu. Aduh. Bisa 3 hari nggak bisa tidur ini loh. Mau makan inget dia, mau tidur inget dia. Jadinya inget dia terus. Ya begitu. Nah, yang begitu hilangkan image takut, image jijik, hilangkan. Semua ini kewajiban kita. Ini kewajiban kita. Itu. Nah, berarti didampingi dulu, nanti ini. Baru akan bisa, insya Allah. Jadi pertemuannya tidak hanya saat ini aja. Satu saat ada masalah seperti itu didampingi. Kedua kalinya mungkin nanti ini kan 4 kali angkatan. Bisa jadi kita akan undang sekaligus misalnya angkatan pertama, kedua, ketiga, keempat adalah pemantapan. Kalau perlu sekali ada mayat. Nah itu tadi.
kalau perlu praktek sekalian di rumah sakit misalnya gitu, bawa ke rumah sakit sana praktek. Nah, banyak jenazah itu di rumah sakit. Ya. Ya. Kalau mungkin juga Pak Ustadz Sudarmono mau mandikan jenazah, bisa saja WA, chat siapa yang sempat hadir untuk bisa praktek bareng-bareng. Bisa begitu, ya Kiai. Ya. Kebetulan ada yang meninggal dari sini, beliau yang diundang. Yang daerah dekat untuk Kaliabang Tengah, silakan merapat. Kami akan memandikan jenazah di RT sekian, ini sekian-sekian. Loh, bisa jadi seperti itu. Ini perlu dipraktekkan seperti itu. Nanti kan ini harus ada grup tersendiri nih. Grup angkatan pertama, grup angkatan kedua, grup angkatan ketiga, grup angkatan keempat. Sudah absen belum, Bu? Nomor HP-nya? Ada kan? Iya. Nah, itu maksudnya perlunya dibikin grup suatu saat ada seperti itu. Iya. Nanti di daerah mana ada yang meninggal, perwira ada yang meninggal, beliau yang dekat perwira merapat. Kami akan memandikan jenazah di daerah perwira, RT sekian, RW sekian. Selesai. Lama-lama bisa kita. Itu. Baik. DMI, Dewan Masjid Indonesia, itu ada sampai ke atas. Kita tingkat kecamatan, tingkat ranting ada. Beliau pengurus ranting, Ustadz Romdon ranting perwira, Ustadz Haji Partoyo ranting Kaliabang Tengah, berarti wilayahnya beliau. Ada 6 ranting, 6 kelurahan untuk Bekasi Utara. Masjidnya sebanyak 152, itu tahun 2019. Sekarang banyak jadi musola yang jadi masjid, kurang lebih sekitar 161 masjid. Banyak ya? Itu masjid yang musolanya belum terhitung. 160 masjid itu baru masjidnya aja. Paling banyak adalah kelurahan ini, Kaliabang Tengah. 48 masjid. Ada, ternyata setelah dicek, ada yang satu, ahlan wa sahlan Ustaz Haji Amal Santoso. Selamat datang. Fadal. Satu RW 3 masjid. Lah, satu RW 3 masjid. Saya satu RW 1 masjid. Ini satu RW berapa masjid sini? Pak Ahmad. Satu RW berapa masjid di sini? 1 masjid. Ini satu RW. Ideal. Lah, satu RW 3 masjid. Itu bagaimana? Karena padat penduduk. Ada masjid yang memang berdekatan sekali. Yaitu Masjid At-Taqwa dengan Baitul Mukmin. Ya, Baitul Mukminin sama Mukmin itu. Ya. Ya. Hanya kalingan tembok. Secara kebetulan ini komplek sini nggak bisa Jumatan ke sini, yang ini nggak bisa Jumatan ke sini. Jadi ini di pojok sini, ini di pojok sini, deket. Kalaulah itu spekernya berada-ada, wah kenceng banget. Untungnya sini nggak ada ke sini, ini nggak ada ke sini. Jadi biar ke sono aja ke warganya. Yang kayak begitu kadang-kadang ribut, DMI yang menjadi penengahnya. Datang ke DMI kalau ada kerepotan, keributan. Ini gimana bisa begitu? Ya lagi sholat, dengar-dengar sana lagi khutbah kenceng banget. Apalagi khutbahnya berapi-api. Kan ganggu orang yang sedang sholat. Nah, itu ditengah-tengahin oleh DMI. Jadi masjid-masjid seperti itu banyak sekali adalah di Kaliabang Tengah. Sampai 48 masjid. Satu RW 3 masjid. Bayangin itu. Di Wisma Asri 5 RW 1 masjid. Nur Saadah itu 5 RW 1 masjid. Lah ya jamaahnya banyak sekali. 1 RW 1 masjid atau 1 RW 2 masjid juga cukup. Maka calon-calon pegawai yang basah gajinya, sepanjang masih ada manusia, Anda tidak akan kehilangan pekerjaan ini. Iya kan? Iya. Pekerjaan yang tidak ada pensiunnya adalah memandikan jenazah. Sepanjang masih ada manusia, masih punya pekerjaan untuk memandikan jenazah. Jelas ya? Apalagi yang udah pensiun.
Kena PHK udah pensiun gitu. Udah ikhlas, saya ingin mengabdi kepada masyarakat. Saya ingin berbakti kepada masyarakat, kepada lingkungan. Apalagi ya, ceramah saya nggak bisa, ngaji kitab kuning gundul saya nggak bisa, khutbah nggak bisa, memandikan jenazah. Pilihan saya. Ini adalah pekerjaan mulia. Selagi masih ada manusia, nggak bakal gulung tikar. Iya itu, luar biasa. Pasti itu. Ustadz Sudarmono, dia itu dari tahun berapa memandikan jenazah? Kalau dihitung udah ratusan dia memandikan jenazah. Mobil punya gratis gara-gara memandikan jenazah. Nanti diceritain orang beli mobil baru belum pernah dipakai, meninggal, wasiat, kasihkan aja sama yang memandiin saya. Allahu Akbar. Betul? Betul. Betul itu. Motor baru yang terbaru dibeliin orang karena jasa memandikan jenazah. Itu. Gara-gara memandikan jenazah, ada seorang bapak-bapak merelakan anak perempuannya untuk dinikahin dia. Nikahin saja anak saya. Coba itu, gratis. Allahu Akbar. Apa nggak hebat itu? Jadi jangan dianggap pekerjaan yang hina atau sepele. Itu hebat. Bapak mertuanya ngasih anaknya ke dia. Dengan cuma-cuma, padahal dari kecil dididik dengan biaya yang mahal. Nih buat Anda semua. Seutuhnya. Lo mau apain terserah. Ayo. Itu. Luar biasa itu. Itu. Kemudian kelebihannya banyak lagi. Banyak saudara. Namanya orang menolong. Pasti Allah akan menolong. Saya baru pulang umroh 3 hari yang lalu. Hari Rabu saya pulang umroh. Dari 44 orang, itu pengalamannya masing-masing. Saya tanya sebagian. Saya kok ketemunya sama nenek-nenek terus di sini ya, gitu. Saya nenek-nenek kerepotan. Saya bantuin. Bapak di kampung gimana dengan nenek? Saya nggak pernah ketemu nenek, orang jauh. Ya itu, karena tidak pernah ketemu di kampung dengan nenek. Neneknya jauh, dianya di Jakarta, neneknya di kampung. Di sana ketemu dengan nenek. Jadi nolonginnya nenek-nenek terus gitu. Iya. Oh gitu ya Ustaz? Iya. Benar, iya. Terus ada lagi yang, saya kok sering banget asal jejer orang gitu langsung dikasih tempat. Sini. Dikasih longgar. Padahal sudah rapat itu, barisan dikasih longgar. Ini karena ibu sering sedekah. Masa sih? Iya. Ya memang sih Pak, alhamdulillah saya sih kalau bangsa Jumat berkah mah sekarang saya terus nggak pernah telat. Nah ini apa? Dikasih jalan. Orang suka menolong, pasti dengan sendirinya Allah akan berikan banyak pertolongan. Kita nolongin orang, ketemu dengan orang yang miskin, mati lagi, udah miskin meninggal. Kalau orang kaya meninggal banyak yang datang, banyak yang hadir. Ya kaya, orang kaya kan jalannya aja beda kan. Nah, jalan beda, jalannya orang kaya beda. Kita orang miskin jalannya kan lain ya. Iya. Orang kaya itu beda. Iya. Ibu-ibu kan begitu kalau orang kaya ya Bu. Bu Haji, kaya, kentut aja kagak diomelin. Begitu dut gitu. Masih sehat Bu Haji, gitu. Coba orang miskin kentut. Dut, sialan loh. Udah miskin kentut, baunya jengkol lagi. Nah, ini, ya Allah, ya Rabb. Ada orang meninggal, orang miskin meninggal. Pak Ustadz, si Anu meninggal Ustadz. Tapi sebelumnya mohon maaf ya. Emang kenapa? Anu nggak punya ini, nggak punya itu. Astagfirullahaladzim. Apa bilang? Ya sudah, nggak apa-apa. Saya jalan. Pasti nanti akan ada orang yang nolongin. Ya Allah, Ustadz jalan. Ini kain kapan siapa Ustadz? Saya yang bawa. Saya bayarin Ustadz. Silakan. Ini Ustadz siapa? Saya yang ini.
saya ganti, silakan orang lain yang nolongin. Tapi kadang-kadang kita pulang, yang sedih lagi begitu. Ustadz mohon maaf untuk transportnya Ustadz belum ada, antar tunggu ya Ustadz, saya lihat baskom. Ya, itu. Lihat di baskom, astagfirullahaladzim. Apa nggak sedih kayak begitu? Kayak begini nih akan ketemu. Dan itu kalau kita sudah memasang diri kita sebagai orang yang akan menolong orang, pasti ada solusi, pasti akan ada gantinya. Jangan khawatir. Di sini kita seperti ini, tapi menguntungkan orang, menolong orang. Di sisi lain, ikhlas. Insya Allah dengan kita semangat dan ikhlas, siap, nanti akan kita dengarkan bersama-sama bagaimana caranya. Dan mudah-mudahan ilmu ini akan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon diberikan lebih maaf. Nanti akan ada tanya jawab, ya. Tanya jawab. Ini kan sampai zuhur, nanti isoma. Isoma minumnya sudah ada, Bu? Snacknya sudah ada? Dinikmati. Ya. Kalau nanti ada makan barangkali ada, ya dinikmati juga. Kalau enggak ada, ya dinikmati juga. Ya, dinikmati juga. Ya. Udah gitu, nanti ada sertifikatnya juga kan? Ada sertifikatnya. Kalau ada sertifikatnya, dipikirin bukan dinikmati. Ini sertifikat ini kira-kira bikinnya dengan apa begitu. Jangan dinikmati doang. Ada sertifikat nanti dipikirin, ini kira-kira ada biayanya nggak nih? Nah, begitu. Kalau sekedar paling-paling untuk ganti ongkos cetak kecil itu berapa misalnya 25, sekalian 50 nggak usah kembali. Nah, ustadznya mau nggak kira-kira begitu? Bagian sertifikat, ya udah nggak apa-apa deh begitu. Ini bagian sertifikat itu. Iya. Saya nggak bawa duit. Nah ibu, ini 100 nih, dah gitu. Sekalian ini berdua. Ada kayak begitu. Karena apa? Cukup sekali dapat sertifikat, nggak 2 kali, 3 kali, cukup sekali itu bayarin yang lain. Ini berapa? Bertiga nih Pak Ustadz, 100.000, nggak apa-apa. Upamanya seperti itu. Ustadz belum bawa, tapi saya bawa sertifikatnya dulu, duitnya belakangan, nggak apa-apa. Ustadz saya nggak akan bayar, saya akan minta aja, nggak apa-apa. Ada yang begitu, ngaku aja, saya orang nggak mampu, tapi saya memang mau begitu. Kayaknya sih nggak ada itu, orang mampu semuanya. Sertifikat itu hanya tanda pernah ikut kursus atau ikut mengikuti latihan janaiz, itu memandikan jenazah, mengurus jenazah, sampai nanti pada menguburkan, mendoakan dan seterusnya, talqin apa segala. Nah, bagaimana bagi yang mau mentalqin, yang pakai silakan, yang enggak juga silakan. Semuanya itu akan diajarkan nanti. Saya dengan Ustaz Darmono nanti saling bergantian. Kalau dia sudah capek ganti saya. Tanya jawabnya nanti belakangan. Ada lagi nanti, misalnya tanya jawab tapi ada door prize-nya, mau? Door prize-nya apa? Umroh. Wah. Door prize-nya umroh. Ada door prize-nya. Walaupun bukan umroh atau mungkin kalau mau umroh, ayo nggak apa-apa. Mau umroh door prize gratis, umroh gratis mau? Cari 10 orang. Nggak usah 10, cari 9 orang. Cari 9 orang, umroh bareng dengan ibu gratis 1. 9 jamaah gratis 1. Tanggal 9 bulan 1. Berangkatnya tanggal 9 Januari. Yaitu tanggal 9 bulan 1. Cari 9 jamaah, 1 gratis. Sepakat itu? Biayanya 31.500.000. 31.500. Iya. Duitnya nggak bicara. 9 orang. Itu program promo untuk ulang tahun travel. 9 jamaah gratis 1. Kalau saja Bapak nggak bisa, informasikan kepada orang lain, ya,
kemudian dapatnya cuma 3 atau 4, maka akan ada sesuatunya. Jelas? Pasarkan umroh bersama DMI. Ya, kita sudah pertama keberangkatan kemarin tanggal 12 umroh bersama DMI. Ada juga umroh kredit. Umroh dulu baru bayar dengan DP 10 juta, berangkat umroh, sisanya bayar. Ayo yang punya 10 juta. Sisanya belakangan bayar. Semuanya mau bayar 500, soleh. Setiap bulan 1 juta silahkan, sebulan 500 silahkan. Haji juga begitu. Haji hanya dengan 2.500.000 sudah mendapatkan nomor porsi di Departemen Agama. Tinggal nunggu tiap bulan kita cicil, selesai belum berangkat karena apa? 23 tahun berangkatnya. Haji. Bekasi loh ya. Bekasi 23 tahun. Makassar 32 tahun. Nunggunya. Jadi begitu bayi baru lahir daftarin. 32 tahun. Itu. Kalau Bekasi masih 23 tahun. Daftar sekarang 2,5 juta didaftarkan, tiap bulannya nyicil. Mau 500 boleh, mau setahun boleh, 2 tahun boleh, 3 tahun boleh, 4 tahun boleh, 5 tahun, 7 tahun. Sampai 7 tahun nyicil boleh. Pak, saya punya gaji cuma sekian-sekian, kalau buat nyicil sebulannya mampunya saya 300, silakan sampai 7 tahun. Sebulannya 300 nyicil. Itu untuk pembayaran pertama yang 25 juta. Selebihnya yang cashnya pembayaran kedua pelunasan itu adalah masing-masing. Itu. Kami bisa memberikan solusi seperti itu. DMI sekaligus haji dan umrohnya bisa kami layani. Andaikan Bapak Ibu yang nggak mau berangkat, tapi sampaikan kepada sanak famili halayak rame. Jelas ya Bu, ya Pak ya? Ya, dakwah tidak hanya ceramah saja. Salah satunya adalah memberitahu kepada orang lain untuk umroh, itu pahala besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke materi yang akan disampaikan oleh kita Mukarram Ustaz Sudarmono, doa selanjutnya adalah doa kami mohonkan kepada Bapak Haji Ahmad Ibnu Thayyib. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DMI Bekasi Utara Al-Mukarram Kiai Haji Santoha. Semoga beliau Allah selalu berikan kesehatan, keselamatan agar selalu dapat memimpin kita semua, terutama para DKM di Masjid Bekasi Utara. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama Allah kumpulkan di masjid kami, mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat. Yang sama-sama kita hormati para pengurus ranting DMI se-Bekasi Utara, yang mohon izin kami tidak sebutkan satu persatu. Yang sama-sama kita hormati para perwakilan dari masing-masing masjid yang untuk mengikuti daripada pelatihan pengurusan Zanajah atau Janais. Para hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, terutama pada pagi hari ini dalam siang kita sama-sama diberikan berbagai macam nikmat yang sehingga kita dapat memenuhi daripada undangan serta mungkin kewajiban kita
untuk memenuhi daripada tugas dan kewajiban kita di wilayah masing-masing, terutama dalam hal menghadapi musibah yaitu kematian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan sambutan baik dari Ketua DMI maupun dari para pengurus yang lainnya, termasuk daripada Saiful Baik, yaitu Ketua Yayasan Masjid Jami'ul Hikmah. Kami selaku Ketua DKM Masjid Jami'ul Hikmah mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada pengurus DMI Bekasi Utara yang telah bekerja sama dan sudi untuk hadir sama-sama dalam hajat ini, tentunya dengan harapan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Terutama kami mengharapkan untuk para peserta yang khususnya di wilayah RW 025 ini atau di Masjid Jami'ul Hikmah ini, yang mana kita mengumpulkan peserta sebanyak 16 orang. Mudah-mudahan dari 16 orang ini, sebagaimana harapan kami dan harapan Ketua DMI, dapat sekiranya bermanfaat di masyarakat dan bisa mengembangkan yang ke depan untuk saudara-saudara kita tentunya yang membutuhkan. Mari kita sama-sama dalam kesempatan ini mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dan juga diberikan keselamatan keluarga kita semua, dan khususnya DMI Bekasi Utara beserta ranting-rantingnya mudah-mudahan selalu eksis untuk memakmurkan masjid-masjid Jami di wilayah Bekasi Utara, agar masjid sebagaimana fungsinya baik untuk tempat ibadah maupun untuk melayani keperluan sosial di lingkungan masing-masing, mudah-mudahan kita semua Allah tetap diberikan istiqomah agar kita bisa mengabdikan, bisa mengaplikasikan ibadah kita di tengah masyarakat kita ini. Semoga Allah selalu membimbing kita, mudah-mudahan selalu diberikan keikhlasan dalam ibadah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita sama-sama mohon kepada Allah kekuatan iman, kekuatan sabar, dan kekuatan ikhlas. Semata-mata ini mudah-mudahan menjadi wasilah untuk menggapai ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa likulli hadhihi niyati sholihah wa quratina bi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ala kulli sahabatir Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'assi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatib lima sabaquna syirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya hadi yahdinas siratal mustaqim, ya hadi yahdinas siratal mustaqim, ya hadi yahdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, siratal
Ya Karim aqrabna bil ilmi wa taqwa. Ya Karim aqrabna bil ilmi wa taqwa. Ya Karim aqrabna bil ilmi wa taqwa. Ya Dzal Jalali wal Ikram aminna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram aminna ala dinil Islam. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.